Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Maulana dengan NIM channel 24006. Saya di sini akan mempresentasikan materi yaitu franchise atau waralaba. Saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu yaitu Dr. Wimeka Putra SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, kita memulai materinya lagi dengan materi yaitu definisinya. Definisinya terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan Permendag nomor 71 tahun 2019, franchise atau waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh individu atau badan usaha atas suatu sistem bisnis dengan karakteristik tertentu. Sedangkan definisi kedua yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, waralaba atau bisnis franchise memiliki arti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Lalu ada cara kerja bisnis franchise. Cara kerja bisnis franchise melibatkan kerjasama antara dua pihak, yaitu franchisor dan franchise. Franchisor merupakan pemilik merek dan sistem bisnis, sedangkan franchise adalah pihak yang membeli hak untuk menjalankan usaha tersebut dengan menggunakan nama, produk, dan standar operasional yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, franchise membayar biaya awal kepada franchisor untuk memperoleh hak penggunaan merek dan model bisnis. Selain itu, franchise biasanya juga dikenakan biaya royalti secara berkala dengan imbalan atau dukungan berkelanjutan seperti pelatihan, sistem operasional hingga pengembangan merek. Ada keuntungan melakukan bisnis franchise. Yang pertama, perkembangan bisnisnya relatif cepat. Lalu yang kedua yaitu peluang sukses yang lebih terukur. Dan yang ketiga, minim banding. Yang keempat, biaya operasional lebih mudah diprediksi. Kelima, dukungan rekan bisnis yang profesional. Tadi ada kelebihan, lalu ada kekurangan dari bisnis franchise ini. Yang pertama, terpaku pada tren. Yang kedua, kurangnya kendali terhadap bisnis. Dan yang ketiga, membutuhkan modal yang tidak sedikit. Lalu ada tips pembuka bisnis franchise. Yang pertama itu ciri khas yang menarik, yaitu ketika ingin membuka usaha waralaba, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ide produk yang memiliki ciri khas tersendiri. Ciptakan sesuatu yang baru dan unik untuk dapat menguasai pasar. Lalu kedua, kejelasan SOP. Selain ciri khas, standar operasional perusahaan atau SOP dibutuhkan sebagai pedoman dan acuan karyawan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Kejelasan SOP dapat membantu kita untuk memiliki standar kualitas yang sama dengan waralabanya. Lalu poin ketiga itu catatan keuangan. Sebuah usaha waralaba wajib memiliki catatan keuangan. Sebagai pemilik waralaba, kita perlu membuat pembukuan keuangan secara sistematis dan manual. Lalu yang keempat ada kontinuitas antar franchise. Pewaralaba biasanya memberikan pelatihan kepada terwaralaba secara berkala, walaupun usaha waralaba dijalankan oleh pemilik yang berbeda-beda. Konsumen tetap melihat brand yang sama. Lalu ada karakteristik franchise. Sistem bisnis yang satu ini memiliki suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan antara franchise dan franchisor. Kemudian pemilik waralaba atau franchisor perlu memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang dimilikinya. Franchise dalam kendali franchisor diperbolehkan beroperasi menggunakan format atau prosedur, merek dagang, dan segala reputasi baik yang dimiliki franchisor. Franchise atau terwaralaba secara penuh berhak mengelola bisnisnya sendiri dan membayar royalti kepada perwaralaba atas hak yang didapatinya. Kemudian, franchise atau terwaralaba berhak menentukan daerah atau lokasi pemasaran tertentu sebagai satu-satunya pihak yang mau memasarkan barang atau jasa. Terwaralaba juga mengadakan investasi yang tersumber dari dananya sendiri atau dukungan sumber. Selanjutnya ada jenis-jenis franchise berdasarkan usahanya. Yang pertama, waralaba makanan dan minuman. Yaitu bisnis waralaba jenis ini termasuk yang paling umum dan populer karena memperjualbelikan produk yang dibutuhkan setiap hari. Adapun keuntungan dari jenis waralaba ini adalah peminat stabil, peluang pasar luas, dan didukung mekanisme pemasaran dan pelatihan.
Yang ketiga, waralaba retail. Waralaba retail adalah bentuk bisnis waralaba yang melibatkan penjualan produk secara langsung pada konsumen akhir. Keuntungan dan jenis waralaba ini adalah pangsa pasar yang besar dan kestabilan permintaan produk sehari-hari. Lalu selanjutnya ada waralaba pendidikan. Bisnis waralaba dalam bidang pendidikan juga semakin diminati, mengingat setiap orang tua ingin memberikan asupan pendidikan yang cukup sebagai bekal anak-anak mereka. Lalu ada contoh dari franchise tersebut. Yang pertama, contoh dari franchise makanan dan minuman yaitu ada KFC, McDonald's, Siboba, Pizza Hut, dan Wendy's. Lalu kedua ada pendidikan, yaitu ada Kumon, Ganesha Operation, dan Ruang Guru. Yang ketiga ada retail, yang pertama itu Indomaret, Alfamart, dan 7-Eleven. Baik, sekianlah kesimpulan materi dari materi waralaba atau franchise. Kesimpulan dari materi ini adalah waralaba adalah metode pengembangan bisnis di mana pihak merek atau franchisor memberikan hak kepada pihak lain atau franchise untuk menggunakan merek, sistem operasional, dan produknya sudah terbukti akses berdasarkan perjanjian. Intinya, membeli sistem yang sudah jadi, bukan membangun dari nol. Dan keberhasilan bisnis waralaba bergantung pada ketelitian membaca kontrak perjanjian, pemilihan brand yang tepat, serta kepatuhan franchise dalam menjalankan SOP atau standar operasional prosedur yang diterapkan oleh franchisor. Baik, sekianlah materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.